Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini tadi saya lihat di parkiran ada ibu-ibu yang depannya itu sudah isi jagung, bayam. Berarti ngantar anak sekolah, belanja langsung ngaji. Yang sebelah sana juga ada kresek. Saya juga kalau dari Wonosobo suka guyu sendiri. Ibu-ibu itu kalau naik motor depannya mesti penuh cantolannya, ya Allah. Yang mikirkan anak, yang mikirkan kulkas, yang mikirkan isi meja dan seterusnya. Semoga setiap upaya yang dilakukan ibu-ibu untuk bisa duduk di majelis ilmu dengan segala kerepotannya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang benar-benar mencintai Nabi. Tandanya cinta kepada Nabi ya mengikuti tuntunan yang sudah dituntunkan oleh Nabi. Kan kita kalau cinta sama suami manut sama suami tuh. Kalau bilang cinta sama suami tapi suami bilang mah pakai jilbab, mah pakai baju yang rapet, mah yang santun kalau bicara, itu namanya nggak cinta. Maka saya sering berkata sama anak saya, di rumah nggak boleh banyak sapi loh ya. Sapi bunyinya kalau disuruh selalu bunyinya Satu lagi saya bilang, kayaknya di rumah kita nggak ada burung gagak loh. Nggak makan, nggak gitu. Pendiam, nggak usah keluar, nggak. Nah itu namanya nggak cinta. Kalau cinta sami'na wa ata'na. Masya Allah, sekurang-kurang ngopo Wonosobo niku bacal setiap bulan hampir ada Habib datang ke Wonosobo untuk ngajak kita sholawatan mencintai Nabi. Harusnya kita semuanya penduduk kota ini menjadi orang-orang yang mencintai Nabi. Kemarin derek mboten teng alun-alun. Oh kalah karo Ustaz Haifa, berarti Ustaz Haifa melu ning saka omah. Nah, tak tonton, tak saksikan terus sampai akhir, pokoknya saya apalkan gini. Wah. Ini ini bagus artinya. Sabar, syukur, nerimo. Sabar, syukur, nerimo. Luar biasa, Masya Allah. Semoga dengan ini kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu. Sebelum masuk ke materi, barangkali di sini ada kasepuan. Dulu kalau ibu saya cerita, zaman biyen itu penduduk jumlahnya sedikit, betul? Sawah ambambien apa ambasiki? Ambambien. Tetapi kalau ibu saya bercerita, zaman dulu itu bahasa Inggrisnya langka pangan, Bu. Maaf, makan beras ibu saya itu jarang-jarang. Adanya makan nasi dari tewul. Kalau ada beras sedikit itu dicampur bulgur. Saya juga nggak tahu bulgur itu seperti apa. Hari ini sawah itu berkurang jumlahnya karena sudah ganti jadi apa? Perumahan. Penduduk semakin sedikit atau semakin banyak? Jarang kita mendengar ada orang tidak bisa makan. Itu artinya kemudian kalau guru kami itu mengatakan kemudian kurangi tingkat kelahiran, ditekan pertumbuhan penduduk karena kita akan kekurangan pangan. Nyatanya tidak kekurangan pangan. Ini bukti untuk kita mentadaburi Allah itu kalau menciptakan makhluknya ya dibawakan rezekinya. Maka walaupun sawahnya semakin sempit, ganti dengan rumah, ganti toko, ganti perumahan, ganti residen, ganti villa, ganti puri, tetap cukup. Dulu orangnya sedikit, sawahnya
lebar, tapi ya pas-pasan aja. Maka yakinlah bahwa rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Thayyib, hari ini kita akan belajar sekali lagi hanya yang ada dengan kitab ini pada halaman 122 tentang nisab az-zura' wathimar atau tanaman dan buah. Masya Allah. Halaman 122. Nah, kemudian nantinya di kitab ini kita akan menemui nama-nama bilangan yang digunakan untuk menghitung dan kita nggak populer. Itu karena kita saat ini populernya itu dengan kilogram. Nah, sementara kita dari kemarin-kemarin sering mendengar sok, kemudian miskol, kemudian ritel, nanti apa? Nah, maka sebenarnya hitungan itu belum ada hitungan global yang satu dunia. Contoh Bu, 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram besi berat mana? Sama. Kalau seember kapas dengan seember besi berat mana? Nah, artinya kalau ukuran kilo itu sama, tapi ketika yang digunakan ukurannya adalah misalnya 1 mangkok gitu. Maka 1 mangkok kurma dengan 1 mangkok beras itu akan berbeda. Mungkin beras Indonesia dengan beras basmati itu kalau pakai mangkok itu akan berbeda ketika ditimbang dengan kilo. Itu kenapa? Karena ukuran itu belum ada ukuran global. Sesungguhnya kita itu menggunakan ukuran yang mendekati utawa kira-kira. Seperti contoh zakat fitrah itu dikira-kirakan kalau menggunakan kilo itu kilonya jumlahnya 2,5 itu kira-kira. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita awali wa nisabuz zuru' dan nisab tanaman. Kita sudah belajar sebelumnya, tanaman yang dimaksud adalah padi, gandum, jagung, wathimar dan buah-buahan, dan yang dimaksud buah-buahan adalah anggur, kemudian kurma, khamsatu ausakin, 5 wasak. Nggak ngerti lagi kita kan? Nah, apalagi ini hitungan wahya alfu wasitu mi'ati ritlin bil iraqi wa fima zada bihisabi. 5 wasak. Apa 5 wasak itu? Sama dengan 1.600 kati Irak. Orang ngerti maning. Perkara yang melebihi 5 wasak maka dihitungan sendiri. Nah, maka pada footnote 1.600 katal Irak sekarang setara dengan ukuran kurang lebih 715 kilogram. Berarti petung kintal 15 kilo. Nanti kalau ibu buka Google nisab zakat pertanian, ibu akan mendapati angka lagi. Mana ya HP saya? Tadi tak screenshot. Nah, zakat pertanian wajib ditunaikan jika hasil panen mencapai nisab sebesar 652 kilogram gabah atau 520 kilogram beras. Berbeda lagi tak Bu? Di buku ini berapa? 700. Nah, ada yang mengatakan lagi 7,5, ini kan 7,15 kilo sampai 9 kintal. Gitu. Jadi mulainya apa? Kalau kita panen kok sudah lebih dari 7 kintal maka terkena zakat dan seterusnya. Sekali lagi bilangan yang digunakan karena belum ada satuan global itu bilangan yang mendekati. Kalau di buku ini setara dengan 715 kilogram. Nah, Allah tuh Maha tahu niatnya. Yang pan gue sing kieu bae lah. Ngono men ora kenang zakat. Nah, nyong pan gue sing kae bae lah, sedidik pahan bismillah gak bayar zakat men hartane tubuh. Pokoknya Allah Maha tahu kita mau pakai apa aja, pokoknya Allah tahu. Kita lanjutkan.
Wa fiha in suqiyat bima is-sama au sayih al-usr wa in suqiyat bidaulabin au nadhin nisful usr. Ketika tanaman dan buah-buahan itu diairi dengan air hujan atau irigasi, maka zakatnya 1/10 atau 10%. Nah, ketika diairi dengan kincir atau disiram dengan tenaga, maka zakatnya 5%. Jadi ada keterlibatan alam, ada keterlibatan alat. Kalau murni semuanya alam, banyune kang kalen, orang nggo pralon, ora semang nggo napa diesel, leng nyiram ya ora semang nggo diesel, ora semang nggo uang, pokoknya mergane kayak zaman biyen kan jenenge sawah niku alami. Jadi banyune asat berarti kalene kepepetan njur ngurut, kalen saya kecil sering disuruh kaline mati karena kalene durut gitu. Jadi jalan nguruti kalen, nanti ternyata kalene kepepetan godhong, godhonge disingkiraken terus durut tekan dhuwur. Itu yang alami. Ada keterlibatan manusia. Nah, keterlibatan alat misalnya. Sekarang petani itu rata-rata menggunakan alat. Kalau musim kemarau seperti ini, Masya Allah, berarti orang kurang air. Yang laris napa? Diesel dan pralon. Jangan iri. Karena pralon itu dibutuhkan untuk nyiram. Kalau hujan yang laris napa? Payung. Kalau hubungannya dengan pertanian, obat pertanian. Karena disemprot ben boten lumut. Dadi rezekine sinten? Coba kalau saya doanya ya Allah kering terus jal, kan nggak boleh. Bakal obat ya Allah moga-moga udan terus. Maka ada tulisan tuh gini, katanya hidup itu berputar, kok keadaan gue gini-gini aja. Masalah. Katanya hidup itu berputar. Wah pokoknya kalau netizen mah bebas ya Bu, Masya Allah bicaranya. Nah artinya apa? Allah tuh mengatur. Kadang-kadang giliran kita, kadang-kadang giliran bakul dawet, kadang-kadang giliran bakul mantol. Semuanya dipergilirkan oleh Allah dan setiap masing-masing itu dapat rezeki, dapat jatah. Maka zakatnya tadi saya mendengar lagi. Ini kalau disimpan. Tapi kalau dijual itu masuknya ke zakat perdagangan. Contoh Mbak Resi panen kentang, panen lobes, panen lobor, panen lettuce. Do you know lettuce? Nggak tahu lettuce? Ya mirip lobes. Ada yang kayak kriwil-kriwil. Biasanya digunakan untuk lalap. Beda lagi lettuce sama selada itu saja male. Selada li sing cok teng lele goreng gak sih? Napa teng nasi bok. Kalau lettuce itu yang artinya apa? Walaupun ini nilainya mahal, tetapi tidak masuk dalam hitungan ini karena dia nanti masuk dalam harta perdagangan. Nah, kemudian ini masih ada keterangan-keterangan. Zakat buah-buahan dikeluarkan setelah anggur basah menjadi kismis. Tadi kan kintalannya 715 kintal ya, kilo ya, 7 kintal 15. Nah, tetapi kalau untuk buah-buahan itu tidak pas seketika dipanen itu, tetapi anggurnya itu harus dikeringkan. Jadi ngitungnya bukan ketika basah, tetapi ketika anggur itu sudah menjadi kismis. Otomatis barang teles kalih barang garing niku susut abot pundi. Nah, maka kami kalau jual tomat itu ada. Jadi kalau jual 10 kintal itu ada sepersekian itu yang dijadikan serep. Karena ketika dipetik dengan dibawa pedagang nanti dijual di Jakarta, timbangannya sudah apa? Dan itu berlaku kepada Lombok, nopo-nopo, semua ada jaminannya. Inilah Masya Allah pedagang kalau tidak amanat, ya sudah, bisa bermain di situ, bisa bermain di timbangan, pokoknya bisa bermain di lini manapun. Sama seperti kurma, bukan dihitung ketika basah, tapi dihitungnya ketika sudah menjadi kurma kering. Kayaknya Ibu gak ada bayangan kurma kering, Bu. Karena kita selalu dapat kurma itu yang
yang basah, yang sudah diproses, baik yang masih utuh, baik yang rutop. Kalau kami dulu biasa, kami kalau Ramadan itu dikasih kurma kering. Jadi direndam terlebih dahulu. Yang buat apa? Yang buat sop kurma. Pala orang ngerti sop kurma. Pokoknya goreng atas dicokot orang kena. Jadi dikeringkan, dijemur. Jadi nanti direndam dulu. Dasar kita orang Indonesia lebar direndam mandan teles kae digawe kolak. Nah, jadi ini kolak napa? Nah, terus lagi kalau sudah direndam jadi lunak kami goreng. Ibu belum pernah goreng kurma toh? Kurma goreng itu enak sekali. Dikupas, dibuang bijinya, ibu ngejar tepung dikit terus digelebet-gelebet goreng. Itu rasanya enak sekali. Ya ampun ngenteni bedang enjang. Nek panjajal kurma goreng. Jadi dikeringkan dulu. Sedangkan zakat tanaman atau zuro wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah haknya zakat pada waktu memetik hasilnya. Jadi ketika panen, kalau tadi kan buah, kalau ini hasil. Tetapi ada yang mengatakan juga walaupun dizakati pada saat panen tapi dikonversikan ke yang kering. Jadi misalnya kenapa tadi ada dikatakan kalau gabah itu 2,8 kilogram gabah atau 520 kilogram makanan pokok. Berarti ini sudah jadi apa? Sudah jadi beras. Jadi disetarakan dengan yang sudah kering. Karena gabah basah dengan beras yang sudah kering itu tidak sama. Ada yang gebuk, ada yang ketika jemur dicotoli petek. Tadi disuruh ngurut kalen, cok karo simbah kon tunggu petek. Digelar sama simbah digawani blarak nih kok. Kon tunggu petek. Engko ngger pitike nyepak. Oh, Bu. Syah. Terus kon kados niku kalih nyetel radio. Nah, zaman mbiyen radione dereng wonten ceramah Ustaz Eva ya, Mbak Dea. Ceramahnya Mbah Zaid, Kiai Haji Muhtarudin Abbas Zainuddin MZ, Masya Allah. Niku karo tunggu nek boten kalih sandiwara radio. Nini pelet. Ya Allah, nenek lampir leng guyu pripun Bu? Ya enggak apa-apa wong dulu nggih. Siki kon ngrungokna nenek lampir ya moh ya. Astagfirullah. Pokoknya udah kalau ketinggalan, pokoknya nggak harus sandiwara radio jam 1 sing ora duwe radio pada ngumpul pada nungkono pada ngrungokna sandiwara radio. Nenek lampir gitu langsung diikuti kali tunggu petek. Nanti kalau ada mobil mau lewat itunya disingkirkan. Kalau enggak itu biasanya kalau mobilnya bannya basah ketika nginjak gabah itu pada nempel. Belum lagi petek, kalau sekarang kan petek disuruh ngandang nggih. Nek wonten di kandang teng desa wonten kebijakan terkena undang-undang oleh disembelih. Kalau zaman dulu ya petek ora di kandang wong luru pangan. Mulane nek wonten wong memeni itu petek pada walah maka kon tunggu kon memeni gabah engke nang udan ya. Tengko pakan pokoknya pol indai. Masya Allah. Itu dikonversikan dengan keadaan gabah kering. Kalau di sini kalau kita langsung Google gitu ya, itu dikonversikan dengan makanan pokok. Dalilnya itu tadi wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah hak zakatnya kepada zuro. Ingat kita harus akrab mana zuro mana simar pada waktu memetik hasilnya. Nah, itu tentang zakat pertanian. Sekali lagi di kitab ini kita belajar dasar. Nanti detailnya ada waktunya kita mendetailkan. Nek panen kentang brige lobes brige tadi sudah saya singgung, kan itu dijual. Maka nanti yang dihitung apa? Uang hasil penjualan. Nah, dan seterusnya. Sekarang zakat dagangan. Nah, ini banyak pedagang. Tambang dan rikas. Benda niku ada 3, kita pelajari dulu. Belum baca matanya. 1 bahan mentah. Contohnya emas,
perak, kemudian apa lagi? Emas, perak, perunggu gitu ya. Kemudian ada harta nemu. Nemu itu berarti di luar permukaan, nemu gitu ya, nemu emas. Ada yang pernah nemu emas? Belum? Ya belum beruntung nemunya Mas Yoni. Atau ada nomor 3 harta karun, harta yang terpendam di dalam saking ngokai bandane karun ditenggelamna kasih tekan mamprah tekan Indonesia. Mulane gali apa aja kalau di dalam tanah kita sebut dengan harta karun. Padahal karun itu teng Mesir. Nah, berarti luar biasa mabur tekan Indonesia. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah zakat dagangan. Wa tuqawwimu maksudnya dihitung. Barang dagangan dikalkulasikan ketika akhir tahun dengan mata uang yang digunakan bima usturiyat bihi wa yukhraju min dzalika rubu'ul usri. Digunakan membeli dagangan tersebut ketika mencapai 1 nisab harus mengeluarkan 1/4 dari 1/10. Gampangnya 2,5%. Jadi Ibu, prinsip pedagang seperti kami misalnya, yang paling baik itu adalah ada pembukuan, ada sistem. Kenapa? Dari sistem itulah kita tahu persis jumlah barang yang kita miliki. Lalu kalau tidak ada sistem pakai apa? Manual. Angger kuat, angger buatan? Kira itulah. Jadi Islam itu mengajarkan profesionalisme yang luar biasa. Jadi baiknya itu pembukuan kita dalam berdagang itu jelas. Karena hubungannya apa? Bukan hanya tentang kerapian administrasi, tapi berkaitan dengan zakat. Itu yang pertama. Kemudian mulai kapan ngitungnya? Kita buka toko nih. Kemudian kita berjualan. Maka kita dihitung. Sampai nanti jumlahnya itu mencapai nisab. Berapa kemarin duitnya sekarang? 119 juta. Disitulah ketika kita pertama buka, misalnya saya buka toko kelontong misalnya. Saya hitung terus sampai saya punya uang 119 juta nilainya dengan barang, dengan simpanan apa-apa. Disitulah saya mulai menghitung haul. Jadi dari pertama saya punya uang mencapai nisab itulah saya menghitung setahun berikutnya. Nah, tak ulangi lagi. Saya buka usaha. Saya hitung dagangannya berapa, dodolan oleh duit pira, utang nawong pira, kemudian nanti dikurangi utang sales, utang bank yang jatuh tempo dan seterusnya. Wes pira, kalau sudah sampai 119 itu tadi, duit kita sisanya berarti kan terkena zakat berapa? 2,5. Dari hari itulah kita ngitung kapan kita mengeluarkan zakat setahun berikutnya. Nah, supaya gampang misalnya seperti saya Ramadan paling gampang. Jadi wes lah orang jangan kelalen wong Ramadan Ramadan lagi. Tapi kemarin kita sudah belajar nggak harus Ramadan. Kalau Ibu startnya tadi jatuhnya pada sebelum Ramadan ya di situ haulnya gitu. Di situ haulnya, maka yang penting setahun. Ampun mau meterien. Nah, sekarang gimana cara menghitung zakat perdagangan? Yang pertama adalah yang dihitung adalah jumlah dagangan yang kita miliki. Maka kalau Ramadan biasanya kita minta karyawan kita untuk SO, stock of name. Walaupun kami sudah pakai sistem komputer, tetap kami nyuruh anak-anak untuk ngitung ulang. Baut itu disuruh ngitung. Baut hitung, kemudian paku ditimbang berapa kilo, yang kiloan ya kiloan, yang hitungan ya hitungan, dihitung, memastikan karena yang namanya sistem itu pasti ada apa? Ada geseh. Oh, di komputer masih 10, ternyata barangnya cuma 8 atau sebaliknya. Barangnya egen 20 nang komputer kamu ninggari 8. Itu makanya kita butuh SO untuk memastikan berapa jumlah dagangan yang kita miliki. Dan yang dihitung itu adalah harga belinya, HPP gitu. Kalau di buku ini malah menggunakan bima usturiyat bihi.
harga beli ketika kita membeli. Jadi misalnya saya punya semen. Kalau semen jane ya enggak, wong semen sebulan itu atos ya, ben gampil. Kulake waktu niku 50.000. Terus dia disimpan karena enggak laku sampai tahun sekarang. Hari ini kalau kulak regane 50G. Maka yang dihitung yang mana? Bima Usturiat. Jadi yang beli kita sekarang. Jadi yang masih tersimpan diikutkan dengan harga beli kita sekarang. Prakteknya ini sulit didetailkan oleh para pedagang. Karena kalau ya pokoknya kalau HPP kan udah itu menggunakan harga pokok penjualan. Jadi harga beli kemudian dihitung di situ. Kadang-kadang komputer ya memang tidak bisa. Ini belinya sekarang, yang ini belinya yang tahun lalu. Padahal yang namanya harga dagangan itu naik turun. Maka patokan yang kita gunakan wis harga beli begitu. Harga beli. Kemudian apalagi yang dihitung? Hutang yang mungkin kembali. Ibu dodolan sofa. Ada orang beli sofa itu ngutang, dereng bayar. Selama hutang itu mungkin untuk kembali, niku duitnya sinten? Duitnya kula. Tapi kalau kira-kira yang bawa tuh orang nggak amanah, berarti ada kemungkinan besar uang itu tidak mungkin kembali. Itu mungkin hampir terjadi di semua toko. Awalnya masih menerima bon, lama-lama pembayaran macet. Setelah itu yang hutang meninggal, anaknya tidak tahu manau, nggak tahu ilmunya juga anak-anak, harus mencari kira-kira bapak saya punya hutang di mana. Mungkin karena belum tahu ilmunya juga. Sudah disurati sama ibu, dikirimi peringatan misalnya untuk membayar, tetapi tidak bayar juga. Nah itu bisa dikategorikan hutang yang tidak mungkin kembali. Maka yang demikian tidak dihitung. Tapi kalau saya diutangi pemborong gitu, naik pemborong kan biasanya uang turun baru bayar, atau di depan di DP yang lainnya nanti. Itu mungkin kembali karena kita sudah kepercayaan dengan pemborong itu. Maka piutang yang memungkinkan uang itu kembali masuk dalam poin berikutnya yang kita hitung. Kemudian apalagi? Ini kalau ini saya misalnya ya. Misalnya saya punya hadiah emas 5 gram, bentuknya batangan. Maka itu nanti saya uangkan, ditambah dengan uang cash yang ada di tangan saya. Inti ngitung zakat ke kabeh duwite dewek, simpenane, tabungane, emas simpanan itu semuanya apa-apa? Dihitung. Setelah dihitung regedek, dikurangi hutang kita pada sales. Karena barang kita yang hutang itu bukan milik kita, milik siapa? Berarti bukan kekayaan kita. Yang kedua dikurangi lagi dengan jumlah hutang yang jatuh tempo. Sekarang gini, engkirian aja gari mumet. Ustazah nek utang kan berarti mboten zakat gitu. Wong utange we urung dibayar ka zakat. Gini Bu, nanti setannya masuk Bu. Ya wis lah, nyong pan usaha sing gede men ora zakat, nyong kapan utang. Merga nek utang nyong orang bayar zakat. Kemudian yang kedua gini, bener duwe utang. Misalnya jangan pernah wong duwe utang ke ora zakat walaupun dia pengusaha. Boleh Bu, kalau hartanya ibu yang tadi dihitung itu mau digamblokkan untuk bayar semua hutang ibu misalnya di perbankan atau dengan personal. Tapi nyatanya ketika kita menghitung zakat kan yang dibayar bukan semuanya. Yang apa coba? Yang jatuh tempo kan? Contoh misalnya ada seorang pengusaha pinjam ke bank. Ketika dia menghitung dalam 1 tahun seperti saya, yang dibayarkan ke bank uang yang tadi saya hitung, sisanya dizakati nggo nglunasi kabeh, napa sing kur jatuh tempo? Ya makanya jadi dikurangi aja yang jatuh tempo, tidak dikurangi hutang seluruh. Nanti setannya masuk hati-hati ke dalam hati kita. Yang ora zakat walaupun bermiliar-miliar karena utangnya juga miliar-miliar. Saya usahanya triliun-triliun ning ora zakat wong utange nanti jadi masuk. Maka ini yang saya terapkan di rumah. Jadi
barang saya di toko ada berapa gitu. Kemudian uang tunai yang saya miliki ada berapa, emas apa sekilo apa pirang ngeten Mas Allah. Pira, amin ya robbal alamin. Kemudian piutang yang mungkin kembali. Itu di total jumlah pira dikurangi utangi kula kalih sales. Dikurangi malih nek onten duwe utang kalih bank ning mboten seblugere kabeh. Mogor sing jatuh tempo. Misalnya ada utang 100 juta, sing kudu bayar sasi kue 10 juta. Ya dikurangi pinten berarti? Nah, wis dikurangi kue jumlah pira dikalikan 2,5%. Metune duit wingi pinten? Minimal itu kan uangnya. Kita bulatkan kemarin 3 juta. Maka minimal zakat mal itu jumlahnya 3 juta. Kalau ada orang ngitung zakat mal kok kurang dari 3 juta, niku le ngitung salah gitu. Ataupun sudah dibagi gitu. Ataupun ini tinggal sisa 500.000 karena yang 2.500.000 sudah tak keluarkan. Maka ini zakat mal. Go praktek kalkulator. Di ketara ora tau ngitung kalkulator pira nemu-nemu. Ndi deh ya. Kalkulator. Tadi kok ora nemu kalkulator Mbak Dea? Astagfirullahaladzim. Nyak ya nemu. Maju. Nilai barang dagangan 40 juta. Berapa, Bu? Sejuta nolnya pinten? Cirolu. Uang tunai punya 10 juta. Berarti ditambah 10. Piutang yang mungkin kembali 10 juta. Berarti duit pinten? 60 juta. Utange pada sales misalnya atau pada bank misalnya, saya doakan siapapun yang masih punya tanggungan semoga segera dilunasi oleh Allah. 20 juta. Ora sedang sewidak ya. Uang utangnya 20 juta. Nah, maka uang kita tinggal berapa? 40. Kue kenang zakat apa ora nek siki? Ora, mergane rega emas segram itu kita kemarin lihat 1.400.000. Untuk punya zakat berarti duit nilai barang mau, uang tunainya, piutangnya, simpanannya. Ini kan karena nggak punya simpanan emas harus mencapai nilai 119 setelah dikurangi hutang. Jadi dalam konteks ini kalau waktu itu 40 juta sudah dapat emas 85 kg ya tinggal dikalikan 2,5%. Tapi dalam konteks sekarang uang yang kita hitung ini belum sampai nopo nisab. Jadi kudunge 40 miliar. Nah, kayak gitu ya, Bu. Tambah misalnya 10 miliar tambah 10 miliar utangnya 2.000 misalnya. Wah, langsung Bu, wah ukur pirang-pirang miliar dikurangi 2.000 langsung kali 2,5 sama dengan gludak gitu Bu. Nah itu. Jadi ini cara menghitung. Nah, yang kita sebutkan dan praktekkan tadi kalau hitungan sekarang uang 119 berarti belum mencapai nisab. Kemudian yang kedua, ada tadi yang enggak ada masuk. Misalnya hitungan tadi tidak memasukkan jumlah emas simpanan. Jadi mboten kudu saya misalnya cuman 5 gram kok hadiah dari sales, kan orang kasih pira nek sing kenang zakat 80. Bukan begitu. Jadi kalau menghitung tuh harga total semuanya gitu ya, emas ya, duit ya, tabungan misalnya di BNI 1 miliar. Min.
BMT Marhamah semiliar maning. Wah, Masya Allah. Yang ngapa ngeri uripe gen gelem ngaji apa ora kayak kowe ya, masalah. Idane ora mangkat ngaji wong duwite wis akeh, Masya Allah. Mangkat ngaji li mergane pengen dodot akeh. Ya mboten, Masya Allah. Pengen atine ayem, Masya Allah. Pengen hatinya tenteram. Maka kira-kira globalnya seperti itu. Cara menghitung. Sekarang Anda bayangkan kalau di toko kita nggak ditulis. Terus prepon aling zakat. Nyong kayane urung ngasih deh 1,9 juta. Kakayane. Ya, Ibu. Kada. Makanya itu monggo siapapun yang Mbak Vita misalnya itu gimana caranya computerized gitu. Elena sudah computerized. Saya berusaha walaupun toko bangunan itu computerized. Karyawannya fingerprint, Ibu. Iya, beli semen 1 ya pakai nota. Bunyinya semen 1. Jadi semuanya jadi jelas terhitung. Itu pun kalau bulan Ramadan kami masih minta karyawan untuk SO ulang. Jadi osok pira, duwe osok pira. Ngono. Glogor pira. Itu kon ngitungi. Pokoknya puasa kan karyawane gawani kertas mergane saya terus bilangnya gini, ngitung sing bener aja asal-asalan mergane kue gak ndosani apa gak nulungi bunda. Nek deke ngitungi asal-asalan kue berarti gak ndosani bunda. Deke ngitung sing bener ben dadi apike tokone dewek. Itu maka PR buat kita semuanya ketika kita berusaha bermuamalah dengan siapapun itu ada tulis menulis, kecuali ingatan kita. Nah, saya kemarin itu waktu mau berangkat tahun ini kan ke BSI Bu, kon gawe ATM. Saya tuh uang polgunane no ATM, ora tayang Grab, ora tayang GoFood, ora tayang Shopee, ora tayang apa. Pokoknya nek tuku senenge. Nah, saya sekarang nggak ingat waktu itu pinnya berapa Bu. Kan kon nabung pira ngono ya untuk awal pelunasan jur kon ngepin nyong siki surah kemutan Bu. Pinnya tuh berapa. Jadi kita tuh lemah kepada ingatan. Pun mboten saangka ngaji wingi kon baleni siki. Lah gitu. Unta. Kambing. Lah sis dadi gonimun. Konam. Sapi perempuan. Sapi laki-laki, Masya Allah. Itu ingatan kita tuh sangat terbatas. Maka kita butuh pada catat, mencatat, tulis, menulis, saksi dan memberi saksi. Ini orang Islam tuh profesional. Umat itu diajarkan profesional sama Nabi, Bu. Diajarkan profesional, bukan ukuran awangan. Nah, itu tentang zakat perniagaan. Wa mastukhrija min ma'adin, barang yang dikeluarkan dari beberapa tambang emas dan perak, berarti tadi bahan mentah dari dalam bumi. Ketika mencapai 1 nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sedangkan ya Bu, barang yang didapatkan dari harta rikas itu nemu. Saya nemu kalung 1 kilo. Diumumkan tidak ada yang ngaku, maka dikeluarkan zakatnya. Atau saya nemu kalung 10 gram. Kemudian sudah diumumkan selama 1 tahun nggak ada yang ngaku. Maka nanti kalung itu cara ngitungnya dengan kekayaan kita yang lain. Jadi tentang penemuan ini Bu, kita itu kalau nemu sesuatu dianjurkan untuk mengumumkannya. Berapa batasnya selama 1 tahun. Kalau kita yakin orang yang datang kepada kita itu memiliki bukti, ciri-ciri, maka kita menyerahkan. Kalau tidak, itu menjadi hak milik. Meskipun kebanyakan kalau saya ketemu ibu-ibu nate nemu gelang, nemu cincin, mesti aja ngepek niku raose prepon. Kata-katae sengertose kula, uslah niki timbang prepon-prepon di sedekahaken mawon wong anu nemu gitu. Itu rata-rata seperti itu. Sebenarnya itu boleh menjadi hak milikmu. Asalkan sudah kita tunggu rentan waktunya berapa? Dan kita sudah umumkan. Kalau nemu di pantai ngumuminnya enggak di Wonosobo, Bu. Ngumuminnya di mana?
pantai ya diumumkan. Begitu sampai Wonosobo liburan kemarin Ustazah Eva dari Indrayanti. Nah, Masya Allah, nemu kalung, maka barang siapa merasa kehilangan silakan mendatangi, itu diumumkan. Terus di blow up sampai 1 tahun tetap nggak ada yang ngaku, maka itu menjadi hak milik. Ternyata malam-malam karena kami nginep Ibu, itu benar-benar ada bapak-bapak yang kerjaannya itu membawa metal detector itu. Jadi dia tuh menyisiri pantai malam-malam itu membawa alat metal detektor untuk mencari siapa tahu anak emas. Dan ketika itu ada ibu-ibu ke pantai. Kan saya boleh bicara, wong ibu nggak kenal, saya juga nggak kenal. Itu jarinya itu semuanya penuh. Niki nih Bu, pakai cincin. Saya lihat beliau pakai kalung, kemudian pakai gelang wingi niku. Kemudian ombak itu datang mak jeblok ngeten. Nampaknya gelang beliau itu gigol, lepas. Lah kok ketemu? Barang niku ibu niku minggir, alhamdulillah ceblok ketemu gitu. Gelangku ceblok ning alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah rezekine Bu ning karo elek banget atine. Mulane nek meng pantai ke mbok ora semangat. Nah itulah. Ustazah juga manusia Bu, nang ati juga. Wong meng pantai kanggo gelang kalung ya meno tetel meno ya memper gitu. Gitu kan. Itulah. Ustazah juga manusia. Kudune nek mang pantai ya aja nggo. Jane kan itu bukan urusan saya Bu. Hilang ya ndok dek dene itu. Tapi itulah manusia itu sangat sulit menjaga hati. Ning kula mboten kemecap ugur meneng wae. Wah, gelangku ceblok untung ketemu. Saya ya melu alhamdulillah ning karo batin alah wong mang pantai ka. Itu astagfirullah. Itu. Dan saya sebenarnya orang yang paling nyaman di rumah Bu. Ini keluar dari ini. Kula anu kulina nang pondok jenenge omah itu adalah tempat saya tuh kalau mau piknik Bu, bukan yang siap-siapnya tuh yes, gitu. Mau enggak usah sama bunda, sama ayah aja gitu saya Bu. Saya tuh kalau piknik itu nanti di pantai lihat mbak-mbak nggo katok cendek sepul. Saya eman-eman bojone saya Bu. Mergane njor weruh sing mangkane wala anggur sing tekanan Kang Jakarta kulite putih-putih, rambutnya sing di ngono langsung gigol maning, di ngono gigol maning gitu. Jadi saya tuh kalau piknik kemana-mana tuh ya Allah, kalau perempuan itu kan nggak ada lah kepinginan delok nau. Tapi kalau laki-laki ngelihat perempuan itu takut timbul syahwat dan seterusnya. Maka saya tuh eman-eman ketika keluar tuh suami saya njur weruh barang sing hayang kono mangkane sing nang omah sing diweruhi yang kowe ya. Niki pun tingkat pinten niki ya Allah, ya Allah. Itu salah satu hal yang membuat saya itu orang yang paling betah di rumah, Bu. Jadi saya pol betahane nang omah. Tapi ini enggak, Ibu punya anak-anak, ya saya paling seneng tuh lihat Mbak Titin, Bu. Ini, beliau tuh selalu dengan suaminya dan anak-anaknya itu pergi-pergi. Saya sampai referensi ke jenenge pantai ngendi, ke jenenge restoran ngendi. Saya senang seperti itu karena memang kita tuh butuh berdua gitu ya, jalan berdua. Terus kemarin saya lihat foto tuh, lah kok suami saya fotonya tuh giniin saya, tak delok terus pengen bola-balik. Tak zoom celeknya, tak zoom oh ternyata ada kebahagiaan yang bisa diciptakan. Anak-anak pun akan memiliki memori, oh orang tua saya tuh baik, orang tua saya tuh akur, mesra, kemudian nggak ada pertengkaran, maka anak-anak akan hidup penuh dengan kasih saya. Jadi nggak harus kayak saya bertahan di rumah, kalau mangsane plesir ya plesiro. Nah tapi kita plesirnya pasti berbeda dengan yang lain, karena waktu sholat kita sholat melihat laut orang wow tapi subhanallah gitu kan, lihat wong gelangnya ceblok ya astagfirullah malah ngomentari ya Allah ati nek elek kayak ngono astagfirullahaladzim. Ini terhadap barang temuan pun lah mboten tak etongke lah, nyatane dhewek ora nemu, ora duwe harta karun. Yo jarang masih pengusaha tambang dan emas. Kalau pekerja tambang dan emas, iya. Kita menuju saja kepada zakat fitrah. Kalau di tag itu namanya zakat fitri, Bu, bukan zakat ya. Setengah, iya. Zakat fitrah. Kalau di kitab itu nasnya namanya zakat fitri. Tapi orang Indonesia akrabnya dengan zakat apa?
fitrah. Zakat fitri kita kemarin sudah belajar, zakat itu artinya bersih dan tumbuh. Dinamakan fitrah, zakat fitrah karena fitrah itu adalah jiwa. Maka ini adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa. Tua, muda, bayi, semuanya terkena. Adapun syaratnya halaman 124, wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Al-Islam jelas. Ini sudah jelas syaratnya kudu wong Islam. 2, terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan Ramadan. Pertanyaan. Jadi bayi yang lahir setelah maghrib kena zakat apa enggak? Kena zakat apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena ketika matahari tenggelam dia belum keluar. Gitu. Jadi batasnya zakat fitrah itu, batas disebut zakat fitrah itu tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Idealnya mengeluarkannya itu sebelum sholat id itu loh. Tapi kalau kita dari tanggal 1 aja udah ada pengumuman zakat. Karena harus ada kepanitiaan, memilih siapa yang harus menerima, kemudian distribusi, kemudian pembungkusan dan seterusnya. Jadi bayi yang lahir jam 7 malam itu tidak terkena zakat. Karena pada tenggelamnya matahari bayi itu belum ada. Pertanyaan kedua, orang yang meninggal 10 menit sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan kena zakat apa enggak? Sebenarnya tidak. Karena dia sudah tidak ada ketika matahari terbenam. Neng kalau di kita mesti kena zakat karena leng bayar zakat mboten ngenteni matahari terbenam. Neng leng bayar zakat. Nah, kalau mau mengacu kepada zakat fitrah, maka patokannya tadi matahari nopo? Tenggelam. Jadi bayi yang lahir setelah maghrib, ya dia belum ada ketika matahari tenggelam. Orang yang mati sebelum maghrib, ya dia udah nggak ada ketika matahari tenggelam, maka dia tidak terkena. Ning saya yakin nek wongi dewek mesti wis kena oleh bayar zakat wis. Bahkan begini, maaf, ini saya keluar. Ada ibu-ibu itu tanya gini, Ustazah fidyah awal Ramadan itu. Kenapa bertanya fidyah? Saya hamil muda, mau bayar fidyah. Saya nggak jawab langsung fidyah, Bu. Mbak, dicoba dulu gitu. Jadi bilang sama suami, yang semangatin aku dong gitu. Biar aku tuh, misalnya suaminya langsung bilang, yang gitu, kamu tuh mampu. Wah, kamu adalah istri papa yang kuat. Kamu pasti bisa. Yuk puasa yuk misalnya gitu. Kan istrinya jadi apa? Jadi semangat. Terus misalnya aku nggak kuat bangun, istrinya ayo tak, suaminya aku tak. Itu satu. Kemudian orang tua tuh kadang punya kekhawatiran yang kayak gitu juga. Rasa mang masalah katanya kena bayar. Dia tidak menganjurkan putranya dulu untuk nyoba. Jadi wes takon dhisik zakat gitu. Jadi coba dulu pakai multivitamin, jeruk lah, sayur, kabeh pokoknya. Mancen nek wis puasa awane langsung walah wis pokoke ndrojot ndledeg pancene ora kuat. Nah, agi wae mong fidyah. Itu jawaban saya biasanya. Jadi kalau ada ibu hamil tanya, saya tanya dulu, kenapa nanya fidyah? Saya enggak kuat. Sudah dicoba belum? Belum. Coba dulu. Minta dukungan suami, minta doa orang tua. Bismillah, niat yang keras, makan yang banyak, vitamin diombeni kabeh. Kalau awannya ndledeg, nah baru larinya ke fidyah. Wa wujudul fadli nomor 3, adanya kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarganya pada hari itu. Kita ulangi lagi. Kelebihan makanan pokok dalam hal ini berarti kelebihan apa? Punya beras lebih dikala matahari tenggelam untuk diri kita sendiri plus untuk keluarganya. Sampai saya ketika ngaji ada Ustadz bilang begini. Jadi kalau ada orang maaf fakir miskin dia menerima, Bu, kok dia hari itu punya kelebihan beras, maka dia tetap ayo berupaya untuk mengeluarkan meskipun beras yang sisa itu tidak cukup untuk bayar zakat. Misalnya sisanya hanya sekilo misalnya atau 2 kilo padahal anaknya 5, maka keluarkan 2 kilo itu dalam rangka menunaikan zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi namanya orang gak ada, mungkin benar-benar ada yang tidak ada. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
seseorang menzakati dirinya sendiri dan orang Islam yang nafkah mereka ditanggung olehnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat 1 sok. Sudah miskol, sudah ritel, sudah sok, sudah apa lagi tadi? Nah, ini adalah ukuran-ukuran yang kita sebutkan tadi, kita tidak familiar. Dari makanan pokok daerahnya. Adapun 1 sok adalah 1/5 ritel Irak angel maning. Nah, Bu. Maka kurang lebih 2,5 kilogram. Kita sudah pelajari sebelumnya, jangan kemepetan 2,5, misalnya 3 kilo gitulah. Keluwian ya dadi sedekah ning ora kurang. Dados ini ada zakat itu dikeluarkan oleh kepala keluarga bagi orang yang ditanggungnya. Siapa yang kita tanggung? Biasanya yang tinggal serumah. Berarti ya anak, ya kalau ada orang tua ya orang tua, tapi tinggal sama anak. Atau tinggal beda rumah tapi dia di bawah tanggungan kita, Bu. Maka laki-laki itu Masya Allah tugasnya beratnya luar biasa, Bu. Masya Allah. Sudah nafkah tanggungan laki-laki. Kalau ibu ngelendengi dosanya untuk, kalau ada kakak perempuannya tidak mampu, suaminya tidak mampu, tanggungan siapa? Suami kita. Adik perempuannya sudah nikah tapi hidupnya tidak mampu, suaminya sudah bekerja tetap nggak cukup, siapa yang berkewajiban bantu? Suami. Kalau suami kita punya saudara menikah, meninggal, anaknya jadi yatim, nggak mampu, siapa yang biayai yatim itu? Suami kita, Bu. Masa lah kayak ditambahi ibu ngelendengi, ibu nggo klambi ketat, ibu buka aurat, ya Allah melase, Bu. Itu suami kita tuh tanggung jawabnya luar biasa. Belum lagi orang tua. Nah, tapi kemarin ada pertanyaan Ustazah, kalau suami itu pas-pasan, kalau diberikan orang tua nggak bisa ngasih istri, kalau diberikan istri nggak bisa ngasih orang tua, mana yang didahulukan? Istri. Mau seneng teman, Bu? Kok semangat jawabnya nih, Bu. Tetap didahulukan. Karena bagaimanapun istri itu adalah kewajiban suami. Sementara orang tua itu masih ada bapak. Bapak itu masih punya kewajiban memberikan nafkah kepada ibu. Namun kalau itu cukup, ya ibu tuh berbahagialah kalau punya suami kok mau memberikan kepada ibunya. Walaupun ibunya cukup, itu namanya hadiah. Ibunya nggak cukup berarti dikasih nafkah dan seterusnya. Berbahagialah kalau ibu punya suami yang diberikan kepada orang lain lebih banyak daripada uang belanja ibu. Berbahagialah. Saya ulangi lagi, Bu. Berbahagialah kalau punya suami kok mengeluarkan uang untuk orang lain lebih banyak daripada uang yang diberikan untuk belanja ibu. Berarti suami ibu nopo? Solih luar biasa. Sudah mencukupi ibu, mencukupi orang lain. Lah wong nyong bekur semene kanggo sedekah semene niku udah jamaah pengajian lah kowe lah. Kowe edan sing mau nang pinggir pantai mbaten wong niku, Bu. Nah niku. Kalau jamaah pengajian enggak seperti itu. Itu zakat fitrah. Terakhir golongan penerima zakat. Jam berapa ini? Ya, setelah mening. Wa tudfa'uz zakah ila asnafis samaniyah. Harus hafal. Hari ini kita ngapalnya 8 penerima zakat. Berapa jumlahnya? 8. Alladzi dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Kalau zakat penerimanya disebutkan di dalam Quran langsung, kenapa? Dulu orang kafir Quraisy bersuudzon Nabi itu memakan harta zakat. Maka Allah turunkan ayat ini supaya menjadi penjelasan bagi orang kafir Quraisy, Nabi itu tidak menerima zakat, tetapi zakat itu diberikan kepada golongan. Dan nanti kalau kita baca tidak ada untuk janda dan yatim. Kenapa tidak ada untuk janda dan yatim? Nah, jandanya kaya yang nggak dapat, yatimnya kaya yang nggak dapat. Dan yatim itu harus kita maknai, Bu. Yatim itu anak yang kehilangan bapaknya dan belum balik. Itu namanya apa?
yatim. Kalau anak itu kehilangan bapaknya, sudah balik Mbak Eva ya kehilangan bapak. Berarti namanya yatim. Ya, Bu, gitu. Gitu. Kan bapak. Jadi yang belum balik dan kehilangan bapaknya, yatim tinggalannya perusahaan, ya beda lagi. Makanya 8 asnaf zakat ini kita harus hafal, ya Bu. Dan mana keutamaannya? Tuh. Jadi disebutkan siapa dulu dan seterusnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Ibu yang menyimak bukunya atau di Qur'annya, nanti ada 4 golongan pakai lam, 4 golongan pakai fa. Saya bacakan. Innamas shadaqatu. Jadi zakat pun di Quran dibahasakan dengan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara, pakai lam. Lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafata qulubuhum. Itu pakai lam. Tapi 4 sifat berikutnya, wa firriqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. 4 depan pakai lam, 4 belakang pakai fa. Apa itu bedanya? Kalau orang fakir, miskin, amil, orang yang mu'alaf, kalau dapat zakat itu miliknya semuanya 100%. Tetapi 4 golongan yang bawah, 1 budak, orang yang memiliki hutang, orang yang jihad di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal atau ibnu sabil, itu zakatnya hanya untuk mencukupkan tanggungannya saja. Contoh, wong utang dikasih zakatnya sesuai dengan jumlah hutangnya. Budak berarti cukup dimerdekakan. Orang yang kehabisan bekal berarti dibelikan tiket sesuai dengan harga tiket sampai ia bisa kembali ke rumahnya. Itu bedanya menurut keterangan beberapa ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang hafalkan dulu. Fakir, miskin, amil, mu'alaf. 4 dulu. Fakir, miskin, amil, mu'alaf. 4 berikutnya, budak, orang hutang, orang berjuang, ibnu sabil. Budak, orang hutang, orang berjuang, ibnu sabil. Nomor 1, fakir, miskin, amil, mu'alaf. Budak, orang hutang, orang berjuang, jalan Allah. Dan yang terakhir, ulangi lagi. Fakir, miskin, amil, pokoknya dipastikan yang 8. Nah, sekarang mari kita bredel satu-satu siapa mereka. 1, al-fuqara, fakir. Nomor 1, siapakah fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di dalam kitab ini disebutkan, kalau dia butuh 10, dia hanya punya 2. Fakir adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan. Dia butuhnya 10, hanya mampu memenuhi berapa? 2. Sedangkan miskin, dia sama pengertiannya. Neng miskin itu butuh 10, neng bisa duwe 8. Kurang pinten? Tetep kurang. Neng nek fakir butuhe 10 ukur duwe loro. Nek miskin butuh 10 duwe, artinya panjur pripun leng bedakna? Berarti wong fakir niku luweh melas timbang wong miskin. Itu gampangnya di hidup kita. Wong fakir luweh melas timbang wong miskin. Nah, kan kita kalau prigese iki sing siji 10 naik 8, siji 10 ukur
loro. Kan kita sulit menerima pengertian ini. Gampile wong fakir itu kahanane luweh melas timbang wong miskin. Dan catatan, dua-duanya itu bekerja. Dua-duanya itu berupaya. Tapi memang walaupun dia sudah berupaya, hasilnya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu fakir dan miskin. Sekarang amil. Siapa amil itu? Orang yang membantu imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Nah, sekarang amil. Kalau kita mau letter luck amil, itu kan di kampung kita namanya panitia. Biasanya sing dados panitia teng RT ne ibu niku fakir, miskin apa wong mampu. Nah, kalau kita mau ini ya amil dapat zakat gitu. Wong jenenge amil gitu. Tapi kalau kita mau lihat kemampuannya, maka di masyarakat kita amil oralah alwonggo tambahan liyane, kecuali amilnya memang tapi kalau mau amil dikasih ya boleh, wong amil itu punya hak. Itu amil. Sekarang mu'allaf. Dalam kurung mu'allaf adalah orang yang lemah keislaman dan sejenisnya. Jadi mohon maaf, kita sering rancu menggunakan kata-kata mu'allaf. Contoh, saya masuk Islam, saya usianya sekarang 40 tahun, mau 41. Ibu, saya masuk Islam usia 15 tahun. Saya bukan lagi mu'allaf, Bu. Bahkan seorang ustadz, saya masuk Islam 5 tahun yang lalu. Kita bukan lagi mu'allaf. Itu. Mu'allaf itu artinya awal-awal dia masuk Islam, imannya masih apa? Masih lemah. Kemudian dia masih butuh bimbingan, dia masih butuh support dan seterusnya. Nah, itu yang disebut lemah. Maka kalau sudah 20 tahun masuk Islam, tidak lemah lagi mestinya. Kalau masih lemah kemana aja 20 tahun, tidakkah belajar? Tapi gini kita tuh, kadang-kadang orang yang tidak Islam dari lahir, pengetahuan Islamnya itu lebih karena dia itu bersungguh-sungguh belajar. Kita ngendelke KTP lahir Islam. Nah, takoni bulan Islam bae mboten apal malah sure sapar mulut bada mulut. Nah, takoni bulan Islam mboten apa. Maka ini, nah sekali lagi, berarti gimana Ustazah? Nyatanya dia itu ekonominya masih, berarti bukan karena mu'alafnya, tetapi karena kemiskinan atau karena kefakirannya. Atau dia adalah seorang yang sudah masuk Islam kemudian berjihad di jalan Allah, berarti dia masuk golongan apa? Fisabilillah. Atau dia melakukan perjalanan tidak bisa kembali ke negaranya, berarti dia masuk. Atau dia berhutang kemudian dia tidak mampu membayar hutangnya, maka dia masuk kepada orang yang berhutang. Tetapi arti kata mu'alaf seperti yatim tadi dijelaskan, mu'alaf itu orang yang masih lemah imannya karena baru saja mengenal Islam. Tapi kalau jenengan masuk Islam tahun berapa? Waktu masih SD. Siki umure pinten 50 tahun. Nah, pokoknya ini pun, nah itu sudah mestinya sudah sangat kuat. Kemudian riqab, ini budak. Sekarang perbudakan sudah tidak ada. Kenapa masih ada dicantumkan? Nyatanya ini tidak dimansuhkan. Mungkin di belahan dunia lain masih ada perbudakan. Misalnya penjajahan gitu kan. Kayak misalnya ada orang di penjara tidak bisa dibebaskan kecuali dia ditebus dengan, tapi bukan kriminal ya. Dia di penjara dalam misalnya karena perjuangan menegakkan Islam atau fitnah, dia nggak bisa. Barangkali ini larinya zaman ini sekarang. Tapi kalau budak sendiri, kalau di Islam sudah tidak ada perbudakan. Maka budak itu zakatnya untuk membebaskan perbudakan. Setelah itu dia diminta bekerja. Kemudian gharim, milik utang. Ini bahaya meleh. Saudara kula nggih berak zakat to. Lha napa? Lah aku duwe hutang. Ibu, hutang ini adalah hutang yang digunakan untuk kebutuhan pokok. Artinya apa? Utang nggo tuku beras. Ya, Bu. Sebab kalau tidak utang tidak bisa makan. Tapi kalau ibu hutang karena untuk nyicil Fortuner, ya tidak zakat. Atau hutang untuk
nyicil Sultan Regency, bukan punya saya itu Bu. Namanya tok ning kula nek lewat seneng. Setungane ndemen Sultan Regency gitu Bu. Itu enggak begitu. Hutang yang diambil hutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Contoh, mboten duwe omah babar blas. Omahe kebutuhan pokok di Indonesia apa mon? Sandang, papan, pangan. Orang duwe klambi. Orang duwe omah, orang duwe pangan. Nanti kan ada primer, sekunder, tersier. Sekunder apa? Setelah primer berarti apa? Bisa apa boleh dipenuhi. Kalau tersier apa? Piknik, TV layar datar, mengkelung kan kena juga, gitu kan? Wong siki ana TV mengkelung kan? Kalau zaman saya kan tabung, anggar mati tabungnya tablegi, bluk gitu. Terus kepiur, antene di puteri nggak, es bening ngorong, oh wes, kono bae. Betapa nikmatnya hidup kala itu nggih Bu, ya. Nonton TV kan nggon tanggane. Angger tanggane pengen mateni ya wis pateni njur bali ya. Njur hitam putih Bu. Saya dulu tinggal di Kaliwiro itu. Ketika diajak bapak saya ke Wonosobo, ndelok TV berwarna. Jebule Doraemon ke warnane biru Bu. Wih, itu tekan Kaliwiro wale dongeng, masya Allah. Zaman biyen kan kartune Sailor Moon dengan kekuatan bulan akan menghukummu gitu Bu. Itu seneng ya Allah, karena di rumah itu TV-nya hitam putih, kadang diberi kertas yang buram itu biar sinarnya tidak tajam dan banyak semutnya. Jadi yang benerin anten yang dawur terus. Sebab ketiup angin kepiur maning, puter maning kepiur maning. Termele dengan kula riyen dereng wonten listrik angger akine entek niku berarti setrume ya ampun makpet ngentosi disetrum pinten-dinten akine gawe bali gawe tayang nyetel. Masya Allah, tetapi bahagianya luar biasa, syukur kita luar biasa. Sekarang lihat TV datar cilik gue disepelekna. Karepe nek TV ke sing gede, nah, ya itu yang hilang bukan TV-nya tapi syukurnya. Kemudian fisabilillah adalah orang yang ikut berperang untuk membela Islam yang tidak digaji dari Baitul Mal atau uang negara. Dalam konteks ini maka tentara Republik Indonesia dapat zakat enggak? Enggak, karena dapat apa? Nah, jadi ini biasanya kita maknai orang yang berjuang di perjuangan Islam. Seperti guru TPQ, guru ngaji, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir Ibnu Sabil, musafir yang ingin pulang ke negerinya tetapi kehabisan biaya perjalanan yang bisa mengantarkannya pulang ke tujuannya. Ini sangat jarang sih. Ada sih biasanya orang bohong-bohongan. Dan sewu Pak, kula saking saya mau nyebut daerah nggak enak lah. Udah saya sebut dari Kaliwiro gitu aja. Kula jeng wangsul teng Kaliwiro kentalasan sangu gitu. Nah itu ya udahlah kalau mau ngasih aja. Nggak usah kayak yang di pinggir pantai ya. Terus alah ngapusi we paling lah ngono nggo kedak mboten usah. Nek pan menehi nek ora pan medel, ora semang ora menehi. Gen mai itu malah dosanya Melayu. Kalau mau ngasih yang seperti itu kasih, kalau enggak diam. Contoh di lampu merah, jreng gua anting-anting, gua ngono kan sehat berguas waras jaluki. Gak usah gitu. Kalau mau ngasih, kalau enggak mau ngasih kan tangannya bisa gini. Gitu kan dari kaca. Dia diam aja kok. Kalau mau ngasih kita kasih 500 dia doain apa? Makasih nggih Bu, banyak rezeki, nggih amin. Simbah-simbah lagi pakai perban di sini. Anu wong ngapusi. Gak usah lah. Kalau mau kasih, kalau enggak diam. Ngeten mboten Mbah pun ngeten niku. Mboten sang ngomentari wis gak ngekei dan seterusnya. Maka kemarin saya ngaji sama Ustadz Furhan itu sama Bu Ayu, Bu. Ustadz Furhan itu dari Mubalik Banjarnegara. Saya baru sekali ngaji ustadz yang dibela ibu-ibu Bu.
Ya Allah, sepanjang pengajian belani ibu-ibu terus. Yang digarapi bapak terus. Wah, terus saya pakai muni terus. Yes, pokoknya. Yes, oke Ustaz, besok datang lagi. Iya Ustaz itu. Karena yang dibelani saya gini, Ustaz, saya tuh di Wonosobo tuh bagian garap ibu-ibu. Tapi kasihan ibu-ibunya ini. Udah tambah lenjeh, mental di rumah. Tapi bapaknya nggak ada yang garap. Sehingga ketika istrinya bermanja-manja, malah suaminya, ngapa sih? Karena nggak ada yang ngasih tahu, Bu. Ketika istrinya sudah belajar makan itu dijilat dan menjilatkan. Berarti yang harus jilat siapa? Suaminya. Lah suaminya karena nggak ngaji. Jilat temen, jujuan temen. Ada ustadz-ustadz yang harus bertugas nggarap bapak-bapak ini supaya di rumah juga romantis. Kemana tuh hal-hal sederhana, mengucapkan terima kasih, tidak merengut. Ya Allah, Bu. Itu bagi bapak-bapak. Wah, kayaknya yang perempuan merasa dia apa, Bu? Yes terus pokoknya kasih tak catat, Masya Allah. Sayang suami saya nggak berangkat, Bu. Wah, tapi kan gini. Alhamdulillah kalau suami saya sih udah kayak gitu misalnya. Tapi kan keadaan secara umum, ibu, saya tahu kalau saya ngajar perempuan, ibu tuh saya sudah cantik, saya sudah mental, saya tahu, ibu. Ada beberapa ibu yang sudah melakukan itu. Tapi umumnya perempuan itu di rumah standar biasa-biasa saja, standar nasional Indonesia, SNI, Bu. Nah, harusnya kita tuh standarnya tuh premium, jangan SNI. Sama, Bu. Ketika suami kita itu terbiasa berbuat baik, I know beberapa suami panjenengan tuh udah premium, Bu. Tapi rata-rata suami-suami itu standar nasional, maka butuh diajari menjilati tangan, gitu, Bu. Gandeng tangan, bahasa tubuh. Ketika di dapur istri tuh nggak usah, cuman dipegang sininya nih, Bu. Capek, Bu. Makasih ya udah masakin ayah. Saya guyu dewek mergane nyong ora tau digaya kue. Kata Ustadz Furhan, kalau ada perempuan di gitu habis itu nggak bisa jalan, Bu. Langsung meleleh jalannya. Astagfirullahaladzim. Ini loh bapak-bapak itu, ya Allah, beliau tuh bapak-bapak tuh lo nggak punya ilmu, ya Allah. Pegang gitu tok, gak usah ngrewangi ngasai, gak usah. Tinggal datang aja ke tempat asal-asam, tangan istri kita di capek mah. Makasih ya mah. Itu asal-asalan sepereng sember. Langsung penuh, selesai. Jadi bapak-bapak itu karena SNI itu nggak tahu triknya untuk menundukkan perempuan. Ya, tapi kan saya nggak bisa bicara sama bapak-bapak. Saya hanya bisa bicara kepada dengan harapan kalau kita merubah diri kita, Allah pun akan merubah keadaan suami kita. Itu kenapa selalu saya bilang, ayo ibu berubah. Dengan harapan suami kita pun akan dirubah hatinya oleh Allah. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Pada halaman 126, Ibu. Nah, ada bait yang saya sulit mencernanya dan saya belum dapat keterangannya, maka saya nggak menerangkan. Kalimatnya begini, kepada orang yang ditemukan dari golongan tersebut, seseorang tidak boleh meringkas kurang dari 3 dari setiap golongan kecuali amil. Takwa caping 10 ngrungokna Ustadz. Kepada orang yang ditemukan dari golongan tersebut, seseorang tidak boleh meringkas kurang dari 3 dari setiap golongan kecuali amil. Saya nggak paham apa maksudnya. Misalnya gini, jadi fakir ya miskin ya yatim gitu. Jadi diringkas itu dia punya sifat itu 3. Ya kehabisan bekal, ya dia pejuang di jalan Allah, ya dia kebutuhannya belum cukup dan seterusnya. Ya dia amil, ya dia miskin, ya dia kecuali amil, ya dia miskin, ya dia fakir, ya dia yatim. Apakah itu yang dimaksud? Sekali lagi mencerna ini kok kayaknya sulit gitu ya, barangkali seperti itu. Gimana Tara? Ya. Walaupun dia ambil, kalau dia mampu, mungkin jatahnya buat yang lain
Nah, maka harus ada 3 sifat yang terkumpul dalam satu yang mau diberikan gitu mungkin ya. Jadi dia tuh ya sudah berjihad di jalan Allah, tapi nek jihad di jalan Allah mampu? Ya ora, ya dia di jalan Allah, ya turgene arep balik nang kampunge ora duwe sangu, ya dhek miskin karena kebutuhannya belum cukup. Maka terkumpul beberapa sifat dalam satu kecuali amil. Wallahu taala a'lam. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Dan ada 5 golongan yang tidak boleh diberikan kepada mereka zakat. Yang pertama orang kaya karena harta atau pekerjaan. Pun cetha. 2 budak pun cetha. Bani Hashim keluarganya Nabi, Bani Muthalib saudara keluarganya Nabi, dan orang kafir. Jadi orang kafir tidak diberikan zakat, tapi apa? Sedekah. Nah, kemudian adapun orang-orang yang muzaki mengeluarkan zakat, wajib menafkahi mereka, maka ia tidak boleh memberikan zakat kepada mereka dengan nama orang fakir atau miskin. Saya punya anak saya berjuang di jalan Allah, keadaannya hidupnya melas, dia misalnya ya lagi berjuang, itu kalau dia masih di bawah tanggungan kita, maka kita nggak boleh zakatnya itu diberikan kepada anak. Ini sering terjadi pertanyaan, boleh nggak memberikan zakat kepada orang tua? Nah, kalau apalagi orang tuanya tinggal serumah, apalagi orang tua nggak mampu dan suami kita mampu, berarti orang tua tanggungannya siapa? Suami. Berarti nggak berhak mendapatkan zakat, karena orang yang ada di bawah tanggungan kita, tanggungan suami kita itu tidak boleh menerima zakat dari kita, gitu. Yang boleh itu yang di luar tanggungan. Contoh, saudara di rumahnya sudah berbeda, dia bukan tanggungan kita, maka kalau dia memiliki ya fakir, ya yatim, ya apa, ya diberi. Tapi kalau itu masih di bawah tanggungan, wong yang nafkahi sehari-hari kita, yang memenuhi kebutuhannya kita, kok kita zakat diberikan? Nah ini hati-hati, setannya masuk. Lumayan kan timbang sedekah diwenehi wae zakat. Njur duit sing nggo sedekah di lebokna maning disak maning. 1 sebagai penutup Ibu. Halaman 126. Wala tahillu shadaqatu li ghaniyin wala dhi mirratin sawiyin. Sesungguhnya zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat berusaha dengan sempurna. Contoh, zakat itu tidak boleh diberikan kepada pemuda yang gagah sehat, karena dia masih bisa bekerja. Lebih berhak diberikan kepada pemuda yang sudah menikah, dia bekerja tetapi kebutuhannya tidak cukup. Mas, jenengan kok urung rabi, nggih kula wong miskin, kemudian dikasih zakat, enggak. Dia dianjurkan untuk apa? Bekerja. Tapi fakir miskin itu orang yang sudah berusaha. Jadi dia tuh udah bekerja, sudah berusaha entah jual apa, tapi kebutuhannya tidak. Adapun pemuda yang gagah tadi, lho ora gelem ngapa-ngapa, maka nasihat pertama kita apa, Bu? Meminta dia untuk bekerja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini dalam rangka kita mencari sebenarnya zakat itu paling utama diberikan kepada siapa. Contoh, nemu wong lanang ganteng gue-gue, itu enak nyambut gawe teng ngendi ya igen kuat njunjung semen, igen kuat nggawa bakso. Satu lagi fakir miskin sudah bekerja jungkir balik, dia nggak cukup diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Artinya dia masih punya kesempatan untuk bekerja. Jadi zakat tidak diberikan kepada orang kaya. Ataupun kemarin Syiah, saya dan Mbak Devi kemarin di majelis khusus belajar tentang Syiah. Jadi di Syiah itu zakat diberikan kepada wakilnya. Napa nggih? Wali, napa bahasane lah, kiai napa? Amir atau bahasa apa. Padahal bisa jadi kiai, wakil, amir itu adalah orang yang mampu. Nah nanti kalau kita begini, ini di Syiah tadi ya, kita bicara akidah aja. Nanti orang miskin kebagian apa? Gitu. Maka harus di luar kepala orang yang menerima zakat berapa tadi? Maka 8 golongan ini itulah golongan yang berhak menerima
Bahkan tidak disebutkan yatim dan janda, karena bisa jadi yatim dan janda itu adalah orang yang mampu atau berkecukupan. Demikian ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita dirahmati oleh Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.